Selamat datang di podcast Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci. Asal. Gitu ya? Hari ini kita hitam-hitam nih, Noi. Iya, kita hitam-hitam. Siapa yang meninggal, Nur? Ada keadilan di negeri ini. Gar. Jadi lo merasa nggak adil di rezim ini? Adil. Di rezim ini atau yang baru nanti? Belum kelihatan Bentar lagi, dong. mau Belum bergantian. kelihatan. Mau bergantian. Belum kelihatan. Kayaknya sih, tapi menurut orang sih kayaknya udah ya. Apanya? Nggak udah mau dilantik, maksudnya udah mau dilantik. Udah mau dilantik. Ya. Udah mau dilantik. Ya elah diterusin lagi. Iya. Sapu orang itu. Ini kita juga kedatangan teteh-teteh dari Bandung. Teteh-teteh Bandung. Wow. Kita Ada siapa? Kak Popira. Wabira. Teteh Wis, ada siul-siul. Teteh dari Bandung. Gimana tanggapan Teteh. Anda tentang RK yang pindah ke Jakarta? Gak usah langsung ke situ. Orang tuh biasa tuh kumaha damang. Oh gitu. Baru ke RK gitu, Oh. langsung ke RK-nya lu. Kumaha RK. Damang. Damang. Kumaha damang. Teh kumaha damang deh. Alhamdulillah Pangestu. Pangestu aku juga orang Bandung, nama aku Ate Saha. Saha. Eta saha. Eta Saha. Hampura cenah. Ampura. Enggak pas ya? Gua nggak. Enggak pas teh orang Lampung teh. Oh wow. Teh oke. dari Bandung langsung Ya, ke dari sini Bandung. demi Tamu TVRI. Spesial. Tuh. Padahal di Bandung ada TVRI juga loh. Iya, kenapa nggak yang di sana ya? Apa nggak yang di sana aja lebih di sana? Kesini naik apa? Naik kereta cepat. Bawa mobil kebetulan. Mobil. keren. Karena biar bisa dengar musik-musik metal. Biar bisa Oh, tidur, enggak ya? nggak ada yang ganggu gitu Oh kan. gitu. Sendiri? Enggak, diantar. Sama suami? Iya dong. Sama suami AA apa kakang? AA. AA udah kayak baterai AA. Iya juga. Iya juga ya. Iya. Jadi ini kan masih hari-harinya weekdays ini ibaratnya ya kan? Nah, ini Kan padahal tayangnya kan kerja. weekend ya? Enggak, Kak Popira kan kerja maksudnya arahinnya ke situ. Kerja izin. Izin. Apa diizinin Kak atau bolos? Diizinin dong. Diizinin. Ngomongnya gimana? Pak, saya mau ada take podcast. Di mana? TVRI. Gas. Gas. Perlu digaris bawahi TVRI langsung gas. Gas. Karena sama-sama pegawai pemerintahan. Republik Orang-orangnya Indonesia kan. banget. Republik Indonesia. Karena kan emang Teh Popira juga kemarin sempat viral juga tentang pegawai pemerintahan yang ibaratnya dia main skateboard, terus juga musik metal. Itu jarang terjadi tuh. Wah, biasanya yang viral yang main Zumba ya, yang main Zumba gitu. Main apa? Enggak main. Zumba. Zumba. Oh, Zuma. Apa sih? Zumba. Biasanya- Zumba. Oh, Zumba. Oh, kodok itu yang pok-pok gitu. Iya. Oh, Tapi yang Zumba. ada itu koin-koinnya gitu ya. Iya, biasanya pagi nunggu sore kan. Iya. Nah, kalau ini kan beneran kerja ya, kalau Teh ya. Setelah pemberitaan itu gimana Teh menurut Teh Popira? Sebenarnya yang dilakukan itu menurut saya simple aja gitu ya, kayak merayakan skateboarding day dunia kan pada saat itu 2018 kalau nggak salah. Cuman menggelinding doang, menggelinding happy skateboarding day 2018 di video gitu. Udah gitu langsung rame viral. Terus si beritanya tuh seorang pegawai pemerintahan pergi ke kantor menggunakan skateboard. Itu berapa kilometer kalau dari rumah ke kantor. Terus seorang pegawai pemerintahan tidak bekerja dengan baik malah main skateboardan. Ya Jadi apa? beritanya tuh macam-macam. Udah miring banget tuh. Tapi pada saat itu wartawan pada nyamperin, terus pada kayak ngoling dari mana, cuman ayo udahlah. Diladenin. Ngumpet aja, tidak dong. Ngumpet. Karena apa salahnya juga kan kalau pegawai pemerintahan bawa skateboard ke kantor, kecuali skateboardnya kendaraan dinas. Baru dipermasalahin Plat kan. merah lagi plat ya? merah, skateboard plat merah belum ada tuh. Tapi nggak mungkin kan. Masa ada sih Nur? Lu percaya ya? Gampang ditipu lu. Gak percaya. Ada tau orang naik skateboard ditilang. Ada. Ada kan? Hah? Hah? Nggak ada. Lah nggak ada. Lu ngeliat yang di mana sih? Nggak ada, Kartun berarti. kali kartun. Tapi enggak, kalau Teh Popira gue tuh udah follow lama, Teh. Wow. Udah follow lama, serius. Gue tuh suka yang konten-kontennya Teteh itu yang scream-scream. Cover. Cover-cover, tapi di scream, gitu-gitu. Kayak berasa dimarahin. Oh, pantesan ASN ya?
Apa tuh? Hah? Apa? Anak Scream Negeri. Nah, bagus, pantesan lu bener. pengen banget bawain ASN ya. Udah ada ya ternyata panjangannya. Enggak, itu baru nemu kan kemarin. Tapi yang gue penasaran teh kenapa dari semua genre musik memilih metal? Metal itu ya? Ya, metal, hardcore. Hardcore. Karena menyanyi dengan suara merdu itu susah. Bener loh, susah. Belum fals, belum apa. Kalau teriak-teriak kayaknya cuman butuh energi yang powerful, keluarin, udah lega. Tapi kan liriknya jadi orang nggak dengar jelas. Jelas loh. Jelas. Ada kok yang Oh itu beda, mungkin beda genre. Cuman kalau misalnya di hardcore metal itu pelafalan liriknya menurut saya masih jelas dan masih bisa dinikmati kalau menurut saya. Terus kenapa harus metal? Kayaknya lebih powerful aja gitu, lebih bisa gue banget kalau metal tuh. Tapi background story-nya apa dulu nih? Apakah didengerin biasanya sama keluarga dengerin jadi ikutan? Tentu saja, Nah, tidak. Tidak. Apakah Tete dulu mantan anak-anak pang, nongkrong-nongkrong bareng, jadi suka gitu kan? Enggak sih, kalau misal keluarga, kebetulan mamah tuh guru agama dulu. Guru agama. Dan tidak suka dengan saya mendengarkan lagu-lagu metal. Pernah dulu waktu SMP gitu, saya tuh di kamar pajang poster Slipknot. Kayak gitu, langsung dihancurkan. Apa ini? Kamu jangan musrik. Topeng apa ini? Topeng apa itu? Jadi udah kayak, ya mungkin selera musiknya beda ya. Mungkin salah nempelnya juga di arah kiblat juga kali. Iya, jadi ganggu. Jadi gitu. Kebetulan enggak sih ya. Oh, enggak. Nah, cuman pada saat itu umuran berapa ya, mungkin belasan juga sih SMP-an, ngedengerin lagu tuh kayak Nirvana, Limp Bizkit, Korn, Slipknot. Seru aja gitu. Tapi bisa maininnya juga atau nyanyiin dari SMP? Waktu dulu sebelum jadi vokalis saya main drum malah. Drum? Sering gebuk drum sampai minta pisum katanya ya? Gebuk Ada, gue juga suka dengerin juga itu Superman is Dead kan? Iya. Superman is Dead vs Batman. Beda, itu Superman versus Batman. Beda. Tapi dulu apa nama bandnya teh? Dulu tuh sebelum mokalin metal, dulu main drum di Angsa dan Serigala. Oke, itu di Bandung, terus lanjut ke Lucid All, metal tuh, langsung berubah genre. Okay. Terus lanjut lagi vokal, dan kemarin diajakin kebetulan sama Manji sama Firsa yang suka maju itu main drum juga, itu buat hura-hura aja sih. Maksudnya sampai saat ini vokal dan main drum masih. Dan masih aktif, aktif dan udah kayak aktifnya itu ngeluarin album baru kah atau manggung-manggung juga masih aktif? Manggung. Oke. Berarti tuh bakatnya tuh nemu apa dicari? Kayak apa emang udah ada gitu? Iya kan Scream itu kan kadang-kadang kan harus dipanasin dulu nggak sih tuh tenggorokan tuh? Kalau dulu sih iya kayaknya waktu pertama belajar kalau awal Scream tuh kayak mau muntah, terus gatel, terus pusing. Cuma sekarang kayaknya nggak perlu ngapa-ngapain jadi kayak biasa aja. Dan itu terjadi karena waktu dulu itu saya tuh kumpul sama anak-anak seni musik. Nah terus yang punya studio tuh lihat ngumpul doang nggak bikin karya, ngapain ngumpul doang percuma katanya gitu. Terus udah bikin band aja, dari situ iseng bikin band, ada yang jadi gitaris, drummer, basis, terus anak-anak nunjuk vokalis aja. Vokalis ngapain? Dia teriak-teriak kayak ngapain? Dari situ ngedengerin lagu kan emang ngedengerin lagunya Slipknot kayak gitu-gitu. Terus dapet yang vokalisnya cewek pada saat itu Walls of Jericho. Dengerin, wih keren suaranya, pengen kayak gitu tapi tidak mampu karena nggak bisa kan. Gak bisa. Terus belajar, otodidak, nanya ke teman-teman dan sharing gimana sih caranya buat vokalnya kayak gitu. Ya, learning by doing, bisa deh. Bisa, itu nggak perlu ada pancingan-pancingan apapun berarti? Kayak kencur gitu-gitu nggak bisa? Iya aman kan? Sih. Kagak? Enggak, aman. Tiba-tiba wah gitu bisa? Awalnya kayak nggak ngerti caranya kan. Ini tuh nahan nafasnya di mana, ngambilnya di mana, diserakinnya di mana kan nggak ngerti sama sekali. Salah kan. Terus tenggorokan tuh sakit, kayak mau muntah-muntah gitu. Tapi karena belajar kali ya, terus ngobrol sama teman-teman sesama vokalis juga, oh caranya gini, caranya gitu, oh jadi bisa. Dan ada beberapa teman vokalis juga yang memang ritual sebelum manggung ngunyah kencur, terus minum apalah gitu ya. Cuman
aman sih kalau buat di saya tuh nggak ada Nggak ada pemancing. Kalau ngunyah sirih ribet ya. Nyepah gitu. Aneh banget begini dia di panggung masa. Aneh banget. Tapi itu ke bawah nggak ke kehidupan sehari-hari? Kayak misalkan suami diomelin kayak nggak sadar gitu. Iya. Kirain lagi Bagaimana? latihan. Enggak sih kayaknya. Enggak kan? Pulang malam terus. Terus suaminya malah bukannya malah tuh mah begitu gitu. Jadi album ya. Enggak sih. Kagak ya? Enggak. Itu tuh ada tipe-tipenya nggak sih Teh untuk scream itu? Kayak ada yang katanya dikeluarin, ada yang diisep gitu. Ada yang kan scream, ada yang fry, ada yang growl, ada yang pig squeal, itu banyak banget macamnya. Ternyata bisa yang mana aja? Scream aja. Kalau Scream aja. disedot tuh kayaknya aduh engap Iya, ya. tapi engap ya. Gitu. Iya. Jadi kayak Gimana kalau disedot tuh? Lah, kayak sosok nggak pernah nyedot aja. Kayak nggak pernah nyedot aja. Nyedot minum, nyedot Oh minum. iya. Tapi nih kalau sebelum vokal berarti kan drummer. Dulu sebagai drummer di band sebelum itu sekarang jadi vokalis. Itu kenapa lebih nyaman mana dulu nih? Drum atau vokal? kalau ditanya lebih nyaman main drum atau vokal, kayaknya dua-duanya nyaman. Karena itu tuh meluapkan energi. Kalau misalnya kita lagi kesel, main drum, wah, gitu. Terus teriak-teriak juga iya. Jadi kayak semuanya tuh kerasa plong aja gitu. Capek sih capek. Tapi seru. Dua-duanya seru lah. Pernah ngalamin kejadian unik nggak Teh pas lagi manggung gitu? Kayak Pas penonton lagi- tersinggung gitu ya. Ya, Kayak mana dikira lagi tersinggung? diomelin. Ya nggak mungkin lah, kan orang datang udah sengaja banget. Atau Teteh mau lompat nggak ada yang nangkep gitu. Enggak. Jadi dulu pernah tuh waktu Gak ada yang nangkep. kebetulan manggung sama Angsa dan Serigala. Kalau flashback lama ya. Waktu jadi pemain drum waktu itu. Terus di si Angsa dan Serigala rambut aku tuh cepak. Oh cepak. Pendek banget. Terus setelannya tuh kayak kemeja, pakai dasi kupu-kupu. Gitu lah, pegawai Saribondo banget lah. cepak gitu ya. Nah udah gitu, udah beres manggung nih. Terus ada cewek berdua, tiba-tiba meluk, ada yang ngesun, dikira aku cowok. Dikira cowok. Terus apa? Terus Teteh bilang apa? Kan jadi gitu kan geli, gitu, cewek, gini. Terus aku bilang, iya, sorry, kirain ini, nggak apa-apa. Akhirnya cuma foto doang kayak gitu. Ya lagi aneh banget ada, walaupun cowok juga dicium tiba-tiba, kaget dong. Iya geli-geli gimana gitu ya. Cuman kayak, kan jadi ke luar aunya. Terus cewek itu juga kaget. Lah kirain cowok katanya gitu. Ya udah itu ya anggapnya seru-seruan aja lah ya gitu. Terus yang keduanya waktu jadi vokalis, waktu itu main di daerah Pontianak. Terus aku di hotel sendiri. Itu nggak tahu cerita seru, lucu atau menyeramkan ya. Waktu pagi hari biasalah buka jendela. Terus buka lihat ke bawah, apa itu? Dilihat-lihat apa itu? Ternyata aku menemukan jenglot. Wah, iya. Serius? Iya. Seperti Nuri begitu? kegedean. Kegedean. Kayak kecil. Ini jenglotnya. versi yang belum kering. Kecil lah segede gini. Jenglot. Cuman kan kayak dilihat doang terus anak-anak, ya lihat ini, terus di video kan, di foto, terus di post di Instagram, seru tuh rame. Ada yang bilang bawa pulang aja, keberuntungan, bawa pulang aja apa-apa. Tapi kan gimana caranya ya? Iya. Ya cuman itu Mending jadi kayak kalau jenglotnya mau, kalau enggak. ya kalau nggak mau dia mager diajak ya minta gimana? balik lagi, ngantrinya PR. Ya udahlah, maksudnya ya itu oleh-oleh seru sih. Baru pertama kali dan itu nggak bisa dilupain. Gitu. Dan kalau Lost It All. Lost It All, ya. Oh ya kan, Lost It All. Itu nama band itu. Lama band. Kok panjang ya? Ya enggak lah, itu karena bahasa Inggris aja lo males. Iya. Lost It All, gitu. Lost It All itu udah punya lagu sendiri Teh. Udah album, Udah album. Tapi udahan 2000 berapa ya? Udah keluar. Sekarang bandnya baru lagi. Oh, Teteh nyiptain lagu juga? Ya. Ada berapa? Ada 2 album 2 album nyiptain lagu. pada saat itu. Itu kalau metal tuh yang agak unik adalah lirik-liriknya itu tentang apa aja tuh? Biasanya itu pemberontakan. Terus apa tuh? Yang Nyindir pemerintah, ya. ketidakadilan. Ada nggak yang Terus gitu? kesenjangan sosial sudah jelas. Teteh itu kan. begitu juga. Iya dong. Iya dong ya pelan. Terinspirasi dari Lebih ke kehidupan sehari-hari sih. Oke. Soalnya kan pegawai pemerintahan, siapa tahu kan real. Kan kehidupan sehari-hari. Benar. Jadi kayak si lirik itu sebenarnya bisa datang dan diolah kayak kita
pikirin temanya dulu tentang apa, terus kita jalan keluar aja pasti ya gitu. Jadi inspirasi itu adanya dari mana aja sih sebenarnya. Itu teman kerja nggak tersinggung bikin lagu kayak gitu-gitu? Temen siapa ya? Teman kerja Iya, itu, di sana, di pemerintahan. Oh, ada yang tahu lagu ya? kayaknya ada yang dengerin, ada yang enggak juga, atau ada yang enggak ngeh juga. Ada yang nggak Karena ngeh. kan yang kayak gitu-gitu kayak kebal gitu ya. Iya. Iya betul. Percuma ya. Mau sindir pakai lagu, pakai joke stand up juga percuma. Nggak ngaruh, ya. Diketawain doang emang kita mah. Tapi salah satu lirik yang paling Teteh suka, coba bisa di ini nggak? Jabarin. Judulnya Wake Up From This Slavery. Artinya? Bangun dari perbudakan. Ya bisa mengartikan sendiri lah ya. Oke, mantap. Apa liriknya yang paling... Itu yang paling deep. Oh itu Contoh, tadi Teh. bahasa Apa, Inggrisnya. Teh? Coba Teh. Satu lirik aja Teh yang mewakili semuanya tadi tuh. Ada satu lirik yang baru rilis kemarin. Hah? Pendek banget. Menolak dibungkam. Wis. Itu tahun Itu berapa? pendek kan? Iya. Pendek sih. Pendek. Tahun Cuman berapa kayaknya itu bisa yang jangka bungkam-bungkam? panjang. Hah? Baru rilis kemarin dan ikutan demo juga kemarin. Wah, bos. Berarti lagu itu bisa dikawal ya? Bisa dong. Tete kan kemarin ikut demo. Kalau lu kan kemarin Demo dari masak dalam ya? katanya. Enggak, Boy. Demo Itu mah, dari dalam. Enggak. itu mah bos lu, Kiki. Oh, temen lu juga itu. Kan ngomongnya dari dalam kan? Iya. Dari dalam. Ya, dari dalam mah Kiki. Kalau saya mah tok buka, nggak dibukain. Ya iyalah. Nggak mungkin didengar juga kan. Iya juga lah. Kecuali kalau naga gitu. Ya maksudnya lu mah naga bukan belut naga bukan. bonar atau Iya gitu. siapa? Lo hati-hati lo naga lila. Ada kan banyak naga suara. Oh, kirain Oh, iya. arah dia tuh pasti ke sana tuh. Enggak pernah gua. Barusan lu lempar. Lo ada mau nanya nggak itu Nur? Lu Apa tuh males tadi? banget lu baca Nur. Enggak, tadi kan belum selesai. Tadi lagi bahas liriknya. Ya. Udah segitu doang ya. Berarti Teteh itu sekarang pernah nyoba genre lain nggak atau emang di scream aja? Kalau genre lain kebetulan kemarin iseng-iseng bikin lagu-lagu folk kayak lirik-lirik senja masa kini dan mencoba bersolo kurir. Karir. Oh, karir ya. Kurir sampai Solo itu nanti. Iya juga ya. Jadi bikin lagunya pelan. Ada beberapa lagu yang udah muncul juga di beberapa platform. Oke. Terus ya sendiri solo gitu. Cinta-cintaan Teh. apa? Cinta-cintaan. Cinta-cintaan ya, karena kan sendu-sendu ya. Tapi tetap ada kelam-kelamnya juga. Cintanya Tetap yang harus ada itu. ya cintanya yang tanpa apa ya? bertepuk sebelah kepastian. tangan, Kayak gitu. Ghosting gitu-gitu ya. Ganjet banget Tapi ya. pas lagi sendu-sendu gitu ada gitu, gitu. Selip-selip kan. Enggak dong. Kaget. Namanya Enggak orang dong. kelepasan. Kebiasaan ya. Aman. Karena kan lagi musim ya kayak Bernadia gitu-gitu kan. iya. Lagi galau-galau semua orang-orang ini nih, genjet nih. Mentalnya lemah-lemah Teh. Aduh. Kita yang milenial mah kuat-kuat begini. Ya yang dimarahin dikit langsung aku broken home. Iya, baru dibentak dikit kabur dari rumah 2 bulan. Tapi minta jajan situ kan. Anak pang kalau lapar pulang mah gitu. Gak karuan dikit ya, gak karuan dikit. Iya, aneh. Kalau pikirannya gak karuan dikit, mental break dance. Iya, begitu. Aneh banget anak pang mandi. Anak pang mandi. Ya gak apa-apa juga sih Iya, sebenarnya. ya. Tapi kalau itu kan dari luarnya adalah Nirvana, Limp Bizkit, Slipknot. Kalau di dalam Teh role modelnya Navikula. Navikula. Bagus banget. Terus apa lagi? Kalau dalam negeri apa aja ya? Selain Navikula, Iwan Fals, Om Iwan Fals, terus itu aja sih kalau yang di dalam negeri. Ya Burger Kill juga. Burger Kill ya. Kalau ini burger depan SD kalau Jajan. goceng. Kecil banget Yang itu. dagingnya dari daging tumbuh. Daging tumbuh. Daging tumbuh. Daging tumbuh. Nah Teh, kalau pendapat Teh kan sekarang makin berkembang ya. Banyak genre-genre musik yang masuk juga, ada folk, ada kalau Nadine Amiza tuh tipe yang kayak apa sih? Folk juga ya? Pop
folk mungkin. Pop gitu ya. Gue taunya Nadine Amiza sedih aja lagunya. Iya, pasti sedih. Udah, genrenya mah nggak tahu, yang penting sedih gitu. Nah gitu-gitu. Nah kalau dari segi musik metal, perkembangannya sekarang yang Teteh lihat gimana? Oh banyak banget, meluas banget. Jadi kayak sekarang kan ada elektronik udah masuk, hardcore juga hardcore apa, metalcore, HC-nya juga kayak old school, new school, macem-macem. Dan sekarang udah kayak campur sari banget ya kalau lagu metal saat ini. Dan adik-adik yang apa ya di bawah saya mungkin ya udah jago-jago semuanya, bikinnya jago-jago, rapi, semuanya keren lah. Dan udah banyak juga konser-konser yang khusus metal kan? Pasti dong, Ya kan? iya. Kayak gue pernah tuh cuma nge-MC-in ini doang, but-but ya. Cuma kan ngeliat, panggungnya beda, ini ada yang distorsi. Ada yang apa tuh satunya. Yeah. Kenceng-kenceng banget ya orang-orang gitu. Hitam-hitam semua pakai baju. Nah, tapi Teh, kalau pandangan Teteh tentang orang yang pakai baju band metal, tapi dia nggak tahu bandnya apa. Ini lu baju band apa ini? Lagunya apa, kalau ditanya, lu ini, kan ada polisi skena sekarang. Menurut saya mau Polisi skena, iya. Ini saya sering ditanya nih, kayak udah tahu aja. Iya kan kalau nggak dijual nggak gue beli gitu maksudnya kan. Bener nggak? Kalau nggak dijual nggak beli juga karena bagus aja gitu desainnya. Iya, nah gitu. Maksudnya kalau menurut saya sih normal-normal aja gitu ya. Kayak kita ngelihat t-shirt, merchandise band. Kita suka desainnya tanpa ngedengerin lagunya juga kan itu sebuah value buat si band ya. Berarti yang desainer si merchandise-nya bagus. Terus kalau kita udah ini ternyata baju band, akhirnya kita ngedengerin sih lagunya. Itu maksudnya simbiosis mutualisme lah ya. Jadi saling menguntungkan kayak misalnya yang asalnya nggak tahu lagunya, beli t-shirtnya, jadi tahu lagunya. Dan jangan sampai ngejudge juga orang yang pakai t-shirt band, poster lu terus nggak tahu lagunya apa. Ya nggak usah juga kali ya. Iya kan merchandise juga dijual bebas Iya, gitu. gue pakai baju Marshmello juga dikatain dulu Teh. Dikatain apa? Emang lu tahu Marshmello? Tahu, banyak di Alfa gitu. Beda. Motifnya bagus, gambarnya bagus. Permen, Marshmello permen. Tapi gambarnya bagus, gue beli karena itu. Gue kira lo beli karena melo. Gak sedih. Tapi Kalau dari proses kreatifnya tuh, iya, coba spontan bikinnya atau direncanain Teh bikin. Wih. Bikin itu lagu Scream itu nulisnya spontan atau kayak direncanain dulu? Oh spontan, iya. Atau dimatengin dulu, direncanain dulu ini. Kalau misalnya proses kreatif yang menyenangkan menurut saya itu di toilet. Pagi-pagi atau nggak malam. Dan saya bisa menghabiskan banyak waktu di toilet. Dan di handphone tuh kayak notes tuh penuh. Kayak, betul kan? Betul. Jadi kayak si notes di handphone tuh penuh, tulisan. Udah simpen dulu, terus nanti malamnya ada apa, set. Nanti di satu-satuin gitu, disambungin, oh ini nyambung, set. Jadi lirik. Terus kalau misalnya lagi di jalan, lagi motoran jauh. Kayak misalnya di jalan, set tiba-tiba ada itu. Berhenti dulu, rekam dulu sedikit atau enggak tulis dulu. Terus jalan lagi, terus jalan lagi. Sambungan yang tadi berhenti dulu, jadi banyak berhentinya gitu. Kayaknya kalau proses kreatif tuh bisa terjadi menurut saya dimanapun dan kapanpun. Senyamannya kita juga ya, pas lagi bengong itu enak banget mikirin. Bengong, malah yang lagi kosong gitu ya. Iya. Betul lagi. Dia di toilet juga suka nyatet-nyatet tuh dia. Nyatetin Nyatet apa? emang, Iya, Untold Love Nabila gitu. Iya, kasih nomor HP. Tapi itu kan enak kalau di toilet berjam-jam, kalau toilet duduk Teh. Kalau jongkok geram. Benar. Enggak dah. Ini udah keganggu nih, ke distract nih. Geram. Apalagi toilet duduk dipakai jongkok sama orang itu. Norak banget. Lebih aneh lagi kalau ngeliat jongkok dipakai duduk. Begitu. Enggak, dia toilet jongkok dipakai nongkrong. Rame-rame lah. Ngopi. Oh, anak sekolah, joinan, rokok, biasa gitu ya. Join. Nah, tapi kan Teh sekarang kan Teteh udah berapa tahun jadi pegawai pemerintahan? Mau 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sedangkan itu di genre musik ini dulu atau pegawai dulu? Genre musik dulu dong. Itu ya? Iya. Nah, gimana caranya bisa berbarengan tuh Teh? Karena kan jadwalnya udah pasti Senin sampai Jumat. Manggungnya gimana? Cukup sulit untuk mengatur jadwal ini ya. Jadi kan kayak Senin sampai Jumat tuh kerja. Kita cuma punya waktu Sabtu Minggu. Tapi jangan salah, kita kerja cuma sampai sore kan. Dari sore sampai malam masih bisa dimaksimalin ke hal yang lain. Cuman yang paling ditekankan dengan kegiatan saya itu harus jaga kesehatan bener-bener. Jangan sampai telat makan. Karena kalau telat makan tuh
sobat Aslam. Aslam. Jadi Teteh nggak ngopi nih? Enggak. Sama Teh, kita nggak ngopi. Oh ya juga sama. Aslam Kenapa? ini. Aslam. Tuh Aslam nggak sih lu? Asam lambung lu naik ke lantai berapa? Iya. Ayo lo naik ke lantai berapa? Bagus. Masuk. Kayak gitu. Ya tapi ini beliau ini cinta lingkungan banget loh. Iya. Iya dari tadi tuh ngeliat yang plastik-plastik begini nggak suka. Ini beneran Teh? Ya, Merasa makanya berdosa tadi- katanya tuh pakai bawa tumbler sendiri. Tolong ganti dong pakai yang galon. Kan lebih parah plastiknya. Lebih parah plastik. Pakai tumbler gitu-gitu, popsicle. Oh, kenapa Teh? Emang lagi mencanangkan apa tuh namanya? Go green, go green. Go green. Green. Dibiasain aja gitu dari hal kecil aja. Maksudnya kalau kita pergi-pergian jauh nih ya, keluar kota atau apa, galon tuh harus selalu dibawa. Dan kita jangan sama sekali beli minuman botol. Oke, itu ya dari Jadi kita, hal-hal kecil ya. bawa tumbler masing-masing, harus pegang tumbler. Di band juga sama, maksudnya. Ya kalau dimulai nggak kita yang mulai, Iya. masa kita harus, ya kita aja kasih contoh gitu, kita mulai dulu. Siapa tahu gini-ginian kan menenteng ini, wis jadi keren. Iya, jadi keren Gitu. malah ya. Iya jadi ngurang-ngurangin kerjaan Pandawara. Iya, Pandawara Group. masuk. Jadi dapat konten terus. Dia kan pengen hidup biasa ya, Pandawara Group ya. Dia pengen ganti konten juga ya. Temen gue juga ada yang kayak gitu, Teh. Cuman dia lebih parah, dia lebih ajak, dia kayak ngeliat ada motor Mio itu trondolin gitu. Plastik kan, plastik. Wah, bodinya plastik kan, kayak trondolin. Jangan kata gue. Semua orang kan ada beda. Kata Teh kan cuma minum-minum doang kecil-kecil. Ada orang operasi plastik dihubuli sama dia. Gak go green, mukanya gak go green. Makanya nggak go green. Kalau venue paling berkesan Teh selama manggung, di mana, di acara apa? Venue paling berkesan sepertinya waktu itu manggung bareng SID. SID. Di Breakout Day kan di Bandung. Di Bandung. Itu nervous parah. Kenapa tuh? Terus karena kita manggungnya kan bareng idola-idola lah itu. Maksudnya nggak bisa nahan gitu, kayak wah dingin, sebadan-badan dingin, terus penontonnya nyanyi semua. Ya dulu tuh ngidolain SID kan. Terus tiba-tiba sepanggung dan bisa jadi temenan, jadi kayak terharu sendiri aja gitu. Itu tahun berapa Teh? Kemarin? Oh setelah Covid? Tahun ini apa? Tahun 2003 berarti? Oh iya baru-baru kemarin. Baru-baru kemarin. 2023. Itu ngefans sama SID dari zaman, udah lama banget tuh pasti ya. Dari zaman Kuta Rock City. Iya dari dulu Pang lah. hari ini. Baru bocil itu, sayanya masih bocil ngedengerin, wih keren. Dulu kan gitu ya. Terus, dan sekarang itu bisa jadi temenan, bisa bareng. Ya kayak ada terharunya Iya, gitu loh. Terharu ya. Tapi sekarang Teteh tuh ada panggung impian nggak? Kayak misalkan tampil di Pesta Pora gitu atau di mana gitu-gitu. Knot Festival Fest kan dong. lagi rame. Apa? Knot Fest. Yang Berarti pengen dibikin sama konser Slipknot. sendiri? Oh kalau konser pengen juga. Cuman kayaknya kayak seru banget manggung sama band-band idola dari Luar negeri. Dari luar ya, dari yang dulu yang udah posternya dicabut sama mama. Benar. Ajak mama ya kalian gitu. Aduh. Gitu. Slipknot itu yang posternya gambar lidah doang ya? Bukan, Itu beda. Rolling Stone. Itu Rolling Stone. Oh, beda. Oke. Ya lo mah Larissa. Lah, gue cuma tahu Wali doang. Beneran Ya, di nggak kamar apa-apa gue juga. beneran di kamar gue ada poster Sunan. Bukan Wali Songo. Masih ada Sunan Kalijaga di situ. Tapi Teh, dari semua panggung pasti kan ada yang khusus untuk underground, Ya. ada yang random lah dengan genre apapun. Itu ada bedanya nggak? Dari segi kepanitiaan untuk nyiapin alat-alat musiknya, penonton. Mungkin kalau segi profesionalitas si panitianya mah bagus ya, bagus semuanya. Cuman kayak kalau misalnya yang underground, pendengar underground tepatnya sama yang pendengar senja lebih rapi senja dong. Kalau underground tuh di bawah tuh udah atmosfer apa gitu ya, chaos banget gitu. Tapi kalau yang penonton senja tuh gini, lebih kalem gitu, lebih gak gerusak-gerusuk gitu. Bedanya itu aja sih. Cuman di setiap event apapun itu yang mau yang bandnya pelan atau yang berisik, semuanya seru sih. Atmosfernya tuh beda-beda dan seru semua. Kalau cara ini ngehandle ekspektasi fans untuk Teteh tuh tetap stay true dengan genre ini gitu.
Nih gue tetap di sini, nggak bakal berubah genre. Cara menghandlenya selalu memberikan sesuatu yang baru sih kayaknya ya. Kayak kita bikin lagu setiap tahun misalnya harus keluarin lagu, bikin karya. Terus kalau misalnya nggak ada karya juga senyap-senyap ya cover lagu Ya, gitu. cover. Meskipun kayak gitu juga misalnya saya coba yang solo itu tuh yang pop-pop gitu. Ada yang kecewa sih. Dari Kayak, kenapa kapan jadi ada ya? pindah aliran jadi gini-ginian jadi melo-meloan. Tapi ternyata mereka juga suka karena apa ya relate mungkin si liriknya atau apanya. Cuman saya berusaha buat memberikan karya yang selalu terbaik sih, berusaha Fresh, gitu. iya. Meskipun misal kok gini ya, kok gitu ya. Tapi setidaknya mah jujur lah berkaryanya gitu. Oke, ada bedanya nggak sih Teh tampil di underground atau di konser-konser besar gitu? Itu dari segi penonton Dari segi biasanya penonton ya. kan biasa. Bedanya gitu. Kalau misalnya yang underground Pernah nggak kan ada benar penonton yang rusuh banget sampai Teteh tuh Ada. mau lanjut atau enggak gitu? waktu itu pernah sih ketendang, sakit. Serius? Tapi lanjut. Jadi kayak Kok bisa ketendang? mosing, terus dia stake dive kan, naik Ya, dulu ya. ke stage. Ciu, terus naik lagi pas naik. Aduh. Langsung, tapi lanjut. Maksudnya aman-aman aja sih, karena kan resikonya Iya, ada iya, ya. resikonya Setiap ya. di genre apapun resikonya pasti ada, tapi kita udah siap aja gitu. Dan nggak baper juga, ya. Pas ketendang tuh gol nggak? Gol. Kecuali yang nendang Messi, mungkin. nggak Tapi emang mungkin. sedekat itu ya biasanya ya panggung itu sama temen-temen. Bahkan mic-nya ada yang ditarik-tarik. Iya. Gua aja, gua juga vokalis gitu. Masa dia pengen nyanyi vokalis. Pada saat itu mungkin si eventnya tuh intimate ya. Intimate, Jadi kayak, wih kaki tuh wow. Seru sih tapi Ada yang pakai helm gitu nggak? kebetulan enggak. Oh nggak ada ya? Dong, kan Biasanya, dia di dalam gitu. ya kan biasanya ada kan konser yang pakai helm gitu. Itu di luar, itu juga lo nggak ngeliat bawahnya ada motornya. Jadi, salah jalan. Lo konser ini. Iya. Tapi kasihan kalau yang jualan ini ya, yang jualan minuman Mejon. gitu. Iya. Karena kan lompat-lompat di Diminum-minumin situ. Enggak lompat-lompat, masanya tumpah semua kan kasihan. Tapi dari segi keselamatan dan keamanannya selama ini gimana Teh? Apalagi Teh kan seorang perempuan. Ah. Gimana tuh? Orang kan mabok nggak bisa kontrol tuh Teh. Tapi alhamdulillah ya sampai saat ini tidak ada yang mencoba untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kayak apapun itu aman-aman aja sih kalau saya pribadi ya. Cuman kalau ngedenger yang lain-lain ada berita seksual harassment Ya. yang lain gitu ya. Sedih juga sih. Cuman ngapain lah kalau misalnya mau mabok atau gimana nggak usah rese gitu. Iya. Jadi saling menjaga satu sama lain. Bahkan kalau misalnya di event manapun, saya selalu bilang sama penonton yang di bawah, kalau misalnya ada cewek tolong jagain. Jadi anggap aja ini tuh adik kita atau kakak kita perempuan, tolong jagain satu sama lain gitu aja. Udah ada itunya ya, biar teredukasi juga ya Iya dong. penontonnya ya. Jadi lebih solid juga kan, jumlahnya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah Teh, katanya Teh juga selain skateboard, musiknya itu sering touring. Ya, Hobinya ekstrim banget Teh. Ekstrim hobinya Teh, dari dulu itu. dari dulu sih. Sering. Dari dulu sering celaka malah. Jadi dulu main sepeda gigi patah 2. Ya ampun. Terus motor tulang bahu patah. Ya banyak kejadian lah. Itu pas gigi patah berarti nggak bisa digas lagi. Beda. Gigi ininya. Bener. Gini. Itu masih ada tapi. Touring udah kemana aja Teh? Kemarin terakhir motoran di Thailand. Motoran sampai Thailand. Dari Indonesia apa Dari Indonesia flight dulu. Oke. Kita mulai dari Bangkok ke Cataburi. Bangkok, Pattaya, Cataburi, Pattaya, Bangkok lagi. Terus kalau yang dari Indonesia Bandung, Bali. Gitu. Wow, jauh juga tuh. Seru sih. Itu rame, ada ininya, klub motornya. Ada, jadi bareng teman-teman. Terus kalau misalnya yang motoran itu kan motoran biasa tuh kan ya. Kalau misalnya satu lagi motor cross itu juga keluar juga kayak explore Sumatera dan lain-lain pakai ya motor cross gitu. Itu bareng teman-teman komunitas pecinta anak metal yang suka juga hobi motor cross namanya Rebel Dirt Bike. Oh gitu, jadi tetap ada yang sama satu hobi dulu, yang hobinya lagi yang lain gitu ya. Seru juga ya. Jadi motoran sambil ngomongin musik. Bener. Jadi lebih enak juga ya. Seru. Jadi touring keluar kota sama motor cross. Ya.
Motocross itu kan bahayanya teh. Itu suami nggak khawatir apa? Apa dia yang ngajarin? Bertemu dengan dia pada saat kita bermain motor. Oh gitu. Kayak mana tuh teh ceritanya teh? Coba teh. Jadi awalnya sih saya suka motocross kan, main. Terus saya punya teman, ayo kita main motocross bareng. Teman saya ngajakin suami saya main motocross bareng. Terus kita main motocross bareng, ternyata berjodoh pada saat itu. Ternyata cross malah kalian ya. Bener. Cross. Kirain kayak suaminya lagi jalan di mana tuh tabrak gitu. Enggak dong. Diserempet gitu ya. Jadi Teteh juga karena suka ngotak-ngatik motornya gitu. Karena bisa ya. Ngotak-ngatik motor. Iya. Beberapa kali sempet ngebantuin orang sih. Awalnya itu gak sengaja, kayak misalnya kita lagi lari pagi tuh, terus ada orang yang geresak gerusuk di pinggir jalan tuh kan, Mas kenapa? Ini ininya gini. Terus saya cobain, padahal iseng, so tahu itu juga. Taunya bisa bener, nyala. Terus kayak motor, ada modifan gitu ya, orang lagi di pinggir jalan. Saya berhenti aja gitu kan, pakai motor juga berhenti aja. So iseng sih kayaknya mah, gabut gitu ya. Kenapa? Ininya nggak nyala. Tadi tuh habis dibuka body gini. Kebetulan gigi gini set si apa namanya teh ada yang ditutup lah, sok nyalain, puk nyala. Terus apa kata? Makasih teh. Iya gitu ya, makasih teh. Jadi mungkin anggapan itu, montip cantik. Iya. Bisa buka bengkel tuh berarti. Tapi pernah nggak nemuin gitu motor lagi mogok gitu di otak-atik taunya bensinnya yang habis gitu. Iya juga, ada loh kayak gitu, ada loh. Terlalu suuson, kan siapa tahu ya. Padahal bensinnya ya. Kalau tapi ada kan udah berumah tangga teh. Nah, ngebagi hobi motocross, skateboard dengan rumah tangganya gimana itu waktunya? Ngebaginya karena kebetulan kita belum punya anak mungkin ya. Jadi kita bisa masih main bareng berdua, kemana-mana berdua gitu. Jadi kalau misalnya manggung, kebetulan suami saya juga fotografer kan. Jadi kayak kita kemana-mananya bareng terus sih, tidak pernah terpisahkan. Jadi nyambung ya, satu fotografer, satunya difotoin. Terus kalau kita motoran, ya bisa motoran bareng. Tapi kalau kayak ada event, kan saya bareng GoPro juga tuh. Kalau misalnya kalau ke Asia gitu, ya paling ninggalin suami ngurus kucing, ya gitu. Saling melengkapi lah. Iya. Kucingnya dikasih nama Popira juga. Dipakai jaket kulit nggak? Siapa tau kangen. Oh jadi untuk nggak punya babynya disengaja dulu atau? Kebetulan mungkin belum dikasih rezekinya ya. Kita usaha mah udah. Kalau misalkan nanti udah punya anak, nah gimana tuh teh ngaturnya? Ada yang dikorbankan nggak? Pastilah. Karena kan itu kesempatan Mas lah ya. Jadi kita nggak boleh melewatkan kesempatan itu. Mungkin ke skip setahun 2 tahun mah ya nggak apa-apa lah. Kita nikmatin aja. Tapi kan darah itu masih mengalir ke anak aku kan. Wah, langsung didengerin lagu-lagu metal dari kecil. Jadi baby brutal. Enggak. Baby brutal. Baby rocker. Gitu. Skateboard masih? Kadang-kadang kalau memang lagi gabut aja. Kalau kerjaan ini, apakah bakal masih? Tunggu di episode selanjutnya. Kenapa kan ini mau ganti pemerintahan? Iya. Itu tuh kira-kira kalau ganti kayak gitu tuh bakalan ganti juga nggak sih kebijakan-kebijakan itunya untuk di pegawai pemerintahannya? Pasti ya teh, ada ya teh gitu. Oh berarti kalau misalkan nanti tidak lanjut berarti karena itu ya? Mulai mancing. Dari sekian banyak hobi teh, Popi, lebih suka yang mana dari semuanya? Hobi ini belum kejawab, belum kesebut hobi masak. Ada hobi juga. masak juga. Aku senang masak. Nah ini dia sisi wanitanya nih berarti. Berarti dari tadi belum ada ya? Dari tadi belum. Makanya dari tadi nyambungnya sama lu, gue nggak ngerti motor. Kita coba berarti masak sih belum malu. Masak kok gue ngerti banget. Jadi apapun makanan yang saya makan, penasaran pengen cara tahu bikinnya. Terus kalau udah dibikin ya udah di-keep. Berarti tahu ini bikin ini gini, ini bikin ini sampai pada satu saat saya tuh seneng banget nata de coco. Seneng banget.
sampai belajar ke Profesor ITB gimana cara bikin nata de coco. Sedetail itu belajarnya. Dan berhasil dan pada saat itu saya diajak untuk sosialisasi ke daerah yang banyak limbah air kelapanya biar diolah jadi nata de coco. Ya saya belajar di situ ngasih tahu caranya gitu dan bermanfaat juga akhirnya. Cuman gitu. pengen tahu nata de coco buatnya gimana. Berarti pas sudah bisa masak, suami dimasakin nata de coco tiap hari tuh? Tidak. Karena bikin nata de coco itu susah. Jadi kita harus melalui beberapa proses kayak fermentasi. Jadi si yang kotak itu tuh membran tempat si bakteri itu hidup. Ya ribet lah. Iya ribet tapi kenapa tete lakuin? Dan itu tidak ini ya, di mertua nggak kepake itu teh bikin nata de coco. Iya biasanya biarin nata de coconya sendiri. Iya. Kalau nata de cicinya nggak usah. Cici koko. Oh beda. Bukan koko itu. Jadi apapun yang di ini kalau penasaran, bikin penasaran banget pengen tahu terus. Pasti dibikin. Berarti penasaran. Pokoknya kemarin juga kayak, wih dimsum ini tuh enak banget. Bikin dimsum nih, beberapa kali bikin dimsum. Terus rasanya sama percis. Terus manggil teman-teman, kesini semuanya, cobain makan-makan sampai pada ngebungkus. Terus gimana resepnya? Bagi resepnya. Bikin makanan apa? Teman-teman ajakin ke rumah, gimana resepnya? Bagi resepnya. Terus kata suami, udah kamu bikin tempat makan aja. Iya, gitu. Bagus itu idenya. Mau ada itu rencana ke depannya. Itu bagus. Kayaknya suami nyuruhnya itu deh biar berhenti gitu. Biar di rumah terus. Iya, biar di rumah, biar masak gitu. Mungkin ya. Apakah memang begitu? Bisa jadi kita enak tahu ini masak. tadi ada titipan sebelumnya. Iya. Bahas sedikit ya, saya udah lama pengen. Takut di scream katanya gitu. Iya enak tahu masak-masak tuh goreng-goreng. Saya juga paling suka tuh goreng isu politik. Bagus. Bener ya. Kalau misalkan bikin, misalkan resto Ya. atau kafe-kafe, namanya apa udah kepikiran? Kayak scream apa gitu atau popira? Atau nata de coco melon. Koko melon. Iya. Itu kan terlalu anak kecil itu. Belum sepertinya harus mencari wangsit dulu ini. Tapi itu bagus loh teh kalau semua yang penasaran resepnya terus dimasak terus Iya jadi betul. enak. Sampai kemarin dari kan ada apa sih kebetulan bareng GoPro tuh kan ke Taiwan, ke Thailand, kemana gitu jalan-jalan kita makan kan. Wah ini tahu. Jadi tuh diulik di Indonesia. Makanan ini terus kasih ke orang tua ini enak. Ini gimana bikinnya? Jadi Kecuali kita, yang kalah jengking itu ya. Kecuali ya kan ada di Thailand kan. kayak gitu-gitulah. Jadi ngulik makanan sih lebih tepatnya, seru banget. Ini ya ternyata sisi wanitanya dari Teh Popi suka masak. Tapi kalau dilihat dari tadi nih, Kak Popi kan hobinya mahal-mahal nih. Oh, oke. Oh iya. Nah emang kira-kira gaji ASN berapa sih? Maksudnya kok bisa gitu loh. Ya. Gajinya berapa kok bisa hobinya mahal-mahal sekali gitu. Kan kita jadi penasaran. Mungkin enggak mahal kali ya. Tidak terlalu mahal bagi saya. Oh. Motor mahal, skateboard yang mahal banget skateboard. Enggak sih. Maksudnya kayak oke lah ngelihat misal motocross itu treknya kan dirusak-rusak gitu ya. Memang kalau misalnya mau jalan harus naik dulu ke bengkel, udah beres juga ke bengkel lagi kayak gitu memang sih. Cuman si perawatannya nggak semahal itu karena aku juga kan jarang. Iya jarang dong, kan Senin sampai Jumat aku kerja. Nggak ada bolos-bolosnya. Nggak ada bolos. Iya. Kecuali ada manggung dadakan. Kecuali ke TVRI. Ini wajib. Di kontraknya ada soalnya. Tahun berapa ke TVRI? Lu gak percaya lu. Tapi pernah ada yang underestimate nggak sama hobi-hobi kakak? Yang kayak... Ada sih. Cuman kan maksudnya yang kita juga pakai barang mahalnya nggak terlalu mahal banget. Enggak. Maksudnya masih standar-standar aja. Merakyat lah. Gitu. Jadi nggak ada underestimate ya soalnya biarin aja lah. Enggak sih. Aman-aman aja. Tapi kan saya juga selain misal kerja di pemerintahan, kan ada juga kerja yang lain. Oh ini berarti bukan dari pemerintahan, lu langsung pada pengen daftar PNS lu. Bisa. Jangan dulu, sekolah dulu. Bakatnya kan bakat dulu baru masuk situ. Bukan Iya. masuk situ ada bakatnya. Senganggur itu emangnya yang di sana. Enggak. Enggak gitu. Tapi banyak loh cewek-cewek yang sebenarnya kayak Tete ini ada teman-temanku beberapa juga. Nah, tapi
ada saran nggak, ada tips untuk cewek-cewek yang mau berani kayak Teteh, hobi-hobi motocross, skateboard gitu-gitu. Ada nggak? Biar mereka nggak ragu ngelakuin. Sarannya untuk melakukan apapun itu kita harus pelajari dulu. Safety pertama mah harus kayak tahu, oh kalau misalnya ngelakuin ini yang perlu dilindungi apa, oh kalau misalnya melakukan ini banyak sekali yang harus kita tahu sebelum kita melakukan hal itulah. Jadi kan kalau misalnya contoh motocross, ya berarti body protector kita harus lengkap. Terus kalau misalnya kita ke hutan, apa yang harus diutamakan, yang di bawah itu apa aja. Jangan asal FOMO, Nah, itu. ikut, tapi kita nggak safety first diri sendiri, itu berbahaya sih. Iya, takutnya kan gue gini, gue ikut ini Ikut-ikut role model doang gitu. gue. Nggak taunya nggak safety. Harus cari tahu Iya, kayak ilmunya dulu lah Ilmunya sebelum dulu ya. ngelakuinnya gitu. iya jangan sampai trek-trekan ke sawah-sawah gitu. Merusak beda panen tempat, warga, panen iya. warga, petani Banyak marah. yang kayak gitu-gitu juga. Bener-bener. Jangan sampai ngebuka jalan baru sih. Oh gitu ya. Kan itu merusak juga. Kalau Iya. aku sih lebih ke trek aja, yang ada di trek. Jangan pakai jalur baru gitu ya. Kalau jalur orang dalam nggak apa-apa. Itu bukan mau trek-trekan, itu mau nyalon. Iya. Ini rambut, potong rambut. Potong rambut maksudnya. Oke Teh, ini sekarang kita mau ngajakin Teh Popi main games. Wow, oke. Ini gamesnya apa namanya, Nur? Ah, bahasa Inggris lagi. Ya udah sebut aja. Rapid fire question. Artinya apa? Artinya apa? Fire kan api. Oh, berapi-api ini gamenya namanya. Masa games berapi-api? Apa emang? Rapid fire question. Tanya dong Teh Popi. Apa teh itu artinya? Fire tadi apa? Api. Pertanyaan, Question. Question. rapid. Rapid itu Ahmad. Ini tes yang swab. Tes pertanyaan yang berapi-api. Nah, jadi kita tanya harus. Benar. Wow. Oh iya juga. Teh Popi, Iya, pilih motor atau skateboard? motor. Kenapa? Alasan lagi, alasan. Kalau skateboard itu tidak bisa membawa kita jarak jauh. Kaki kita capek, bocahnya capek. Kapalan. Ya. Kalau motor bisa bawa saya ke ganggang, ke tempat makanan yang hidden gem. Hidden gitu. gem. Terus kayak apa ya? Sensasinya tuh seru banget. Beda kalau motoran. Oke. Nur? Metallica atau Slipknot? Slipknot dong. Kenapa tuh? Teh? Karena Corey Taylor, vokalisnya Metallica, itu idola saya banget. Oke. Jadi milih Slipknot. Slipknot. Nah, Gimana sih? vokalis Metallica katanya. Vokalis Slipknot, Corey Taylor. Berarti keselip tadi sama Not. Selip sama not, bener. Oh iya juga. Lagu atau lirik? Maksudnya apa itu tadi? Oh, bikin lagu. Bikin lagu atau bikin lirik? Bikin lagu sama musiknya berarti. Teh. Lirik aja lah. Kenapa? Lagu mau PR. Iya, Panjang, panjang ya. Iya, Kalau liriknya sama- kan bisa di toilet. Bener. Oke, gitu bisa. Kalau itu metal tuh masih gitu nggak sih? Kalau nyetel kita teng deng 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 teng nggak ya? Peter Pan itu. Itu semua orang yang baru main gitar pakai itu. Nggak tahu kalau metal apa nyetelnya. Nyetelnya gimana kalau metal? Guns Roses. Guns Apa Roses. itu? Gun Roses. Gun and Roses. Guns N' Roses. Ya kan gue bilang gue ngerti bahasa Inggris. Gue mancing-mancing ke situ. Kok jadi lo nuduh gugun iya. rasis? Banget orang. Main di panggung kecil atau besar? Kecil sih. Kenapa Teh? Yang Intimate. kayak tadi, intimate. Jadi kayak bisa Nonjok bersentuhan. penonton. Enggak dong. Jadi lebih kayak intimate, kerasa banget, bisa saling rangkul, nyanyi bareng. Pernah Teteh yang itu sampai apa tuh namanya kalau yang di Aku pengen Tapi melakukan nggak itu, boleh ya, tapi cewek. suami aku tidak Iya loh, mengizinkan. jangan. Yang diangkat-angkat gitu sampai rumah. Iya, terusin sampai keluar venue. Mau masuk diminta tiket sama panitia. Saya manggung tadi gitu ya. Ah, bohong gitu. Touring jarak jauh atau nge-skate di kota? Touring jarak jauh dong. Kenapa? Ya itu, Suami ditinggal? bareng juga. Oh, bareng. Oh, ada suaminya berarti. Jadi bisa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita Iya, datengin, benar. cobain makanannya, ketemu teman baru. Ke Lampung Teh, coba Teh. Sudah kali, Pasti hancur bannya ya? iya. Itu yang Kenapa? pelosok-pelosoknya doang. Dulu, sekarang udah bagus semua. Oh. Teh. Enggak, itu bisa hancur. Kenapa?
Hah? Bannya bisa hancur kenapa? Dulu tuh karena emang udah masa-masa mau diganti gitu. Aspalnya. Kalau sekarang udah bagus deh. Kan lagi mau ada lagi. Apanya? Pasti bagus. Terakhir. Jajanan favorit waktu lagi manggung. Ada? Jajanan favorit waktu sebelum manggung apalagi manggung? Kayak misalkan Riders juga lah teh. Riders. Kan mood tuh. Ya. Oh iya betul. Biasanya Buah-buahan anak sih. metal apa yo? Gak ada buah-buahan. Masa iya buah-buahan doang? Bener. Anggur tapi bukan buah kali. Anggur cair di ini. Ditumbuk. Jus. Jus anggur. Jus anggur. Bukan, jus. Jus buah-buahan. Oke. Anak muda semua atau orang tua tuh? Enggak itunya yang ada nih LO. Buah-buahan yang diimport dong. Yang diimpor. Itu makanya pakai topi biasa apa miring? Masuk. Enggak beneran. Enggak, beneran. Jadi makanannya paling kalau misalnya ke daerah tertentu ya pengen makanan khas daerah itu. Oh, gitu. Terus kalau misalnya yang biasanya mah minuman sama Di backstage itu ya. minumannya minuman sehat ya. Dan buah-buahan kayak gitu, Iyalah, cemilan. kan teh popi bukan teh kila nih kan. Ada nama teman gua kila, dipanggil teteh juga. Curigaan mulu loh. Yo whisky, kita Jadi Pak. yo wis, maksudnya wis. Yo wis. Q-nya ada Q tadi. Iya. Q, maksud Q. Oke, terima kasih Teh Popi udah mampir. aja nih. masa Kita bukannya masih lama. nggak kerasa emang di sini. Nggak kerasa. Tapi kita sebelum mengakhiri ini kita ada Uci yang fans banget sama Teh Popi. Dia pengen memberikan hadiah, souvenir. Ini pembuatan langsung. Tuh Teh, sampai mic-micnya digambar sama dia. Ya ampun, Oh, keren sekali. keren. Bagus loh ini. Bagus ya Teh? Bagus. Itu Uci beli di Tanah Abang nggak, Ci? Buat sendiri dong, bikin sendiri. Terima kasih Uci. Pokoknya cuma Teteh yang dikasih ini di kamu sekarang. Saya merasa spesial banget ya. Spesial karena semuanya baru gitu. Teteh nih yang episode ini. Sama 11 orang lain lagi. Terima kasih Teh Popi Ratna Terima kasih. Agustin. Terima Udah kasih. mampir ke tamu TVRI. Semoga hobi-hobinya lancar tapi tidak mengganggu pekerjaannya. Amin. Semoga juga sama sang suami juga langgeng, terus Amin. juga sefrekuensi terus sampai akhirnya punya baby. Amin. Amin. Terima kasih. Ditunggu lagi album-album barunya. Apalagi lagu-lagu yang melo-melo juga pengen ditunggu iya. tuh. Teh katanya si Nuri ini pengen belajar scream. Gue nggak ngomong gitu tadi. Dih, lo tadi katanya pengen teriak-teriak juga sama mantan lo yang nyakitin lo itu. Coba Teh ajarin Iya, Teh, kayak gimana mana cara caranya scream. kita ngomelin dia gitu. Gimana caranya? Maksudnya Kalau nggak usah teriak-teriak. kalau yang ngomelin nggak usah deh, biar ini aja pakai skripnya ini. Kalau gua bilang tamu TVRI, Teteh bilang masuk aja nggak dikunci tapi scream. Oke. Oh berarti gue kayak nyuruh dia masuk dong ke rumah. Ini nggak usah ke mantan lo ini. Oh iya. Gue mau ngetes scream dia. Gitu. Oke. Kan lo bridging doang tadi. Oh gitu. Ayo Teh. Podcast tamu TVRI. Masuk aja, gak dikunci. Seru banget. Gila itu dia.